Halo, nama saya Marbawi. Saya salah satu peternak di Kabupaten Biren. Usaha ini sudah kami jalani kurang lebih 3 tahun. Nah, sedikit bercerita nih terkait dengan pengalaman kami dalam hal membangun kandang. Yang pertama sekali yaitu kita harus menentukan lokasi terlebih dahulu. Karena lokasi ini sangat menentukan terhadap investasi yang kita keluarkan. Salah dalam menentukan lokasi, maka kita akan boros dalam biaya saat kita keluarkan untuk melakukan pembangunan. Dalam hal menentukan lokasi untuk membangun kandang, setidaknya terdapat 3 syarat utama, yaitu akses jalan, kemudian jaringan listrik, dan satu lagi yang sangat penting yaitu adalah sumber air. Bila ketiga unsur ini tidak tersedia, maka untuk membangun sebuah kandang akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Air merupakan unsur utama yang sangat banyak dibutuhkan untuk peternakan ayam broiler, yaitu untuk konsumsinya saja membutuhkan 60-70% dari bobot badan. Selebihnya digunakan saat panen untuk mencegah ayam agar tidak stres akibat kondisi panas. Yang kedua yaitu listrik. Nah, untuk kandang tipe close house kita butuh listrik dengan kapasitas 3 pas. Bila di daerah yang rencana kita bangun kandang tersebut tidak tersedia jaringan listrik, maka pastinya biaya yang akan kita keluarkan sangat besar. Karena harus mulai dari nol, kita harus mengusulkan bangun jaringan listrik yang baru, harus pengadaan tiang, harus pengadaan kabel, dan harus pengadaan trafo yang cukup untuk kapasitas kandang kita. Jadi agar biaya lebih murah, maka carilah lokasi yang kurang lebih sudah tersedia jaringan listrik 3 pas. Besaran biaya untuk sumber listrik ini tergantung jarak lokasi kandang kita dengan sumber listrik. Katakanlah bila jaraknya hampir 1 km, maka butuh kabel listriknya yaitu mencapai 1000 meter. Dengan harga sekarang hampir 50.000, maka untuk kabel saja sudah 50 juta. Jadi itulah kira-kira biaya-biaya yang dikeluarkan yang tanpa perhitungan, maka biaya ini saat dikeluarkan sudah lumayan besar. Selanjutnya kita berbicara masalah jalan, dan ini juga bagian yang sangat penting. Tanpa ada jalan maka akses ke kandang akan sulit, dan investasi untuk membangun jalan juga lumayan besar. Maka di saat kita menumpukan lokasi dengan akses jalan yang sudah ada, maka itu merupakan hal yang sangat bagus. Itu teman-teman kurang lebih syarat utama dalam menentukan lokasi pembangunan kandang ayam, terutama kandang tipe close house. Nah, teman-teman bisa bayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk hal-hal yang kami jelaskan tadi di awal, yaitu terkait dengan jalan, listrik, sumber air, dan lokasi tanah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita berbicara masalah bangunan, konstruksi. Yang pertama perlu memastikan budget yang kita miliki. Kalau memang budget terbatas, maka gunakanlah materialnya seperti kayu. Semua itu dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki. Bisa kayu, bisa rangka baja, dan bisa semi permanen, yaitu tiang di bawah beton dan di atas pakai kayu.
Untuk model kandang yang kami bangun full kayu, dapat irit budget hampir 50% dari budget untuk kandang rangka baja. Namun kualitasnya ya sesuai dengan budget yang kita keluarkan pastinya. Maka dari itu penting sekali menyesuaikan material yang akan kita gunakan sesuai dengan budget yang kita miliki, sehingga saat pelaksanaan pembangunan nantinya tidak ada kendala yang kita hadapi. Oh ya sobat, ada juga yang naik berapa ukuran kandang yang ideal dibangun. Nah, menyangkut dengan ukuran, pastinya selain dari pertimbangan pada budget yang kita miliki, juga harus diperhitungkan besaran biaya di saat persiapan awal. Untuk tipe kandang jenis close house, disarankan panjang kandang minimal 80 meter. Karena daya serap blower yang akan kita gunakan yaitu minimal untuk 80 meter. Jadi kapasitas kandang harus disesuaikan dengan investasi awal sehingga saat produksi nanti pendapatannya bisa lebih besar atau sesuai dengan investasi yang dikeluarkan. Tahap akhir yaitu baru instalasi listrik, pengadaan mesin genset sebagai arus cadangan, kemudian peralatan kandang itu sendiri, panel, blower, cooling pad, tempat pakan, nipel, dan jalur air di dalam kandang. Oke sahabat ternak, kini kita sedang persiapan membuat litter atau alas kandang untuk persiapan check-in. Nah, ini kita gunakan serbuk kayu, di mana serbuk kayu ini nantinya akan lebih nyaman bagi DOC saat check-in. Nah, teman-teman, kunci sukses dalam hal beternak terutama sekali harus memastikan tempat brooding ataupun tempat untuk DOC harus benar-benar nyaman bagi anak ayam atau bagi DOC sehingga kualitas daripada ayam nantinya dapat terjaga dengan baik atau memperoleh hasil yang bagus. Nah, teman-teman, terkait dengan berapa biaya untuk pembuatan kandang ayam close house, dapat teman-teman simpulkan dari penjelasan kami tadi di awal, yaitu yang pertama jangan salah dalam hal menentukan lokasi pembangunan, di mana kalau lokasinya jauh dengan pusat listrik, maka disitulah terjadinya pembengkakan biaya. Kemudian bila tidak tersedia jalur transportasi ataupun jalan, maka di situ juga akan mengeluarkan biaya. Bila di daerah tersebut tidak tersedia sumber air tanah sehingga akan menyulitkan dalam hal pembuatan sumur bor, maka disitulah biaya yang harus dikeluarkan yang sangat besar. Maka bila dapat dihindari tiga hal tersebut, biaya pembangunan kandang sudah pasti dapat diminimalisir. Selanjutnya untuk pilihan material pembangunan itu disesuaikan dengan budget. Bila budgetnya terbatas maka gunakanlah kayu. Namun bila budgetnya mencukupi maka gunakanlah rangka baja, karena sudah pasti rangka baja bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama, sementara kayu perkiraannya bertahan antara 10 sampai 15 tahun. Demikian sobat, semoga bermanfaat dan jangan bosan nonton terus video kami untuk terus berkembang.